Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan integral tentu dengan mata kuliah kalkulus integral. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Boya Fatona, rekan saya Adelia Frihartini dan Muhammad Nuralaki. Nah, apa sih itu integral tentu? Integral tentu adalah luas suatu bidang dengan bentuk tertentu dapat ditentukan dengan rumus-rumus dasar yang sudah diketahui. Namun, untuk menentukan luas suatu bidang yang tidak beraturan atau tidak tertentu akan sulit. Maka, kita lihat gambar di bawah ini yang merupakan luasan area di bawah grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A dan garis X. Luas area tersebut hampir mendekati dengan luas dari total 11 segi panjang. Selanjutnya ada sifat-sifat integral. Yang pertama, integral A ke B fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral B ke A fx dx sama dengan min integral A ke B fx dx. Yang ketiga, B ke A k fx dx sama dengan k kali integral B ke A fx dx. Yang keempat, integral B ke A fx plus gx dx sama dengan integral B ke A fx dx plus integral B ke A gx dx. Yang kelima, integral B ke A fx min gx dx sama dengan integral B ke A fx dx min integral B ke A gx dx. Yang terakhir, integral C ke A fx dx sama dengan integral B ke A fx dx plus integral C ke B fx dx. Pengintegralan suatu fungsi tidak selamanya dapat dikerjakan secara langsung dengan rumusan dasar. Nah, rumusnya itu adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Bisa atau tidak ditentukan oleh bentuk fungsi yang diintegralkan. Teknik pengintegralan terdiri dari dua jenis, yaitu teknik substitusi dan teknik parsial. Nah, selanjutnya pendefinisialan integral tentu. Jika fungsi f kontinu pada a, b dan x sebuah variabel titik dalam a, b, maka d3 integral x ke a ft dt sama dengan fx. Secara umum maka yang pertama dx integral u kali x ke a ft dt sama dengan f(x) u aksen x. dx integral v x ke ux vt dt sama dengan v kali x v aksen kali x dikurang f u kali x u aksen kali x. Selanjutnya, contoh hitung g aksen x dari gx sama dengan integral x ke 1 akar 1 plus t kubik dt. Gx sama dengan integral x kuadrat ke 4 akar 1 plus t kubik dt. Maka jawabannya ft sama dengan akar 1 plus t kubik menjadi g aksen x sama dengan akar 1 plus x kubik. Yang kedua, ft sama dengan akar 1 plus t kubik menjadi g aksen x sama dengan akar 1 plus x kuadrat kubik dx x kuadrat. Hasilnya menjadi 2x akar 1 plus x6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Frihartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Frihartini.
sini akan menjelaskan tentang teorema nilai rata-rata. Teorema 1, jika fungsi f kontinu pada selang a, b, maka ada nilai c di antara a dan b sedemikian hingga f c sama dengan 1 per b dikurang a integral a sampai b fx dx. Teorema 2, jika f merupakan fungsi genap maka integral min a sampai a fx dx sama dengan 2 integral 0 sampai a fx dx. Jika f merupakan fungsi ganjil maka integral min a sampai a fx dx sama dengan 0. Teorema 3, jika f merupakan fungsi periodik dengan periode p maka integral a ditambah p sampai b ditambah p fx dx sama dengan integral a sampai b fx dx sampai c. Nah, sini teorema b atau pengganti dalam integral tentu. Di sini andaikan g mempunyai turunan kontinu pada a, b dan andaikan f kontinu pada daerah nilai g, maka integral dari a hingga b untuk fg xg aksen x dx sama dengan integral dari g a hingga gb untuk fu du. Contoh soal. Nah, hitunglah integral 0 sampai 1 x ditambah dalam kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 pangkat 2 dx. Penyelesaian andaikan u sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 sehingga du sama dengan dalam kurung 2x ditambah 2 dx sama dengan 2 dalam kurung x ditambah 1 dx. Dan perhatikan bahwa u sama dengan 6 bila mana x sama dengan 0 dan u sama dengan 9 bila mana x sama dengan 1. Jadi integral 0 sampai 1 x ditambah 1 per dalam kurung x kuadrat ditambah 2x tambah 6 pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 integral 0 sampai 1 2x ditambah 2 per dalam kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 integral 6 sampai 9 u pangkat min 2 du sama dengan dalam kurung min 1 per 2 dikali 1 per u integral 6 sampai 9 sama dengan min 1 per 18 dikurang min 1 per 12 sama dengan 1 per 36. Teorema C atau teorema simetri yang pertama, jika f fungsi genap maka integral dari negatif a sampai a untuk fx dx sama dengan 2 integral dari 0 hingga a untuk fx. Dan yang kedua, jika fungsi ganjil maka integral dari negatif a hingga a untuk fx dx sama dengan 0 Selanjutnya akan beri contoh soal oleh L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur El-Haki yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya Adelia. Contoh soalnya, hitunglah integral pi ke min pi dari sin x plus cos x dx. Penyelesaiannya, fx sama dengan sin x tambah cos x memenuhi f min x sama dengan min fx, berarti itu fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Jika fungsi tersebut fungsi ganjil menurut teorema simetri, maka hasil dari integral di atas adalah 0. Lanjut, teorema D atau teorema periodik. Jika f periodik dengan periode p, maka integral b tambah p ke a ditambah p fx dx sama dengan integral b ke a fx dx. Untuk membuktikan hasil itu, andaikan u sama dengan x dikurang p sehingga x sama dengan u ditambah p dan du sama dengan dx, maka integral b
plus P ke A plus P fx dx sama dengan integral B ke A F dikali U ditambah P du sama dengan integral B ke A Fu du sama dengan integral B ke A fx dx. Contoh soalnya, hitung integral 2pi ke 0 mutlak sin x dx. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa fx sama dengan mutlak sin x dengan periodik adalah periodik dengan periode pi. Dengan itu kita membuat grafik dari sin x terlebih dahulu. Dikarenakan ini mutlak maka menjadi dua bukit. Nah, integral 2pi 0 ke 0 mutlak sin x dx sama dengan integral pi ke 0 mutlak sin x dx ditambah integral 2pi ke pi mutlak sin x dx. Kenapa ini kita pecah? Karena untuk menghilangkan mutlak sin x-nya. Dan kita lihat dari grafik bahwa dari 0 ke pi dengan pi ke 2pi itu jaraknya sama. Sehingga integral pi ke 0 dengan integral 2pi ke pi itu sama ya, yang bisa menghasilkan 2 integral pi ke 0 sin x dx. Nah, lalu kita integralkan yang hasilnya min 2 cos x pi 0. Pi sama 0 nah, lalu kita cos x nya itu kita masukkan pi dan 0 sehingga min 2 buka kurung cos pi dikurang cos 0, dimana cos pi itu adalah min 1 dan cos 0 itu 1. Jadi min 2 buka kurung min 1 dikurang 1 yang hasilnya adalah 4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.